Halo teman-teman semua, rangkum sebuah film yang berjudul Hachi, A Dog's Tale. Film ini diambil dari kisah populer di negara Jepang yang menceritakan tentang kisah kesetiaan seekor anjing. Pasti kalian pernah dengar kan tentang anjing Hachiko? Yap, untuk kalian yang mau nonton, tolong siapkan tisu karena film ini sangat mengandung bawang. Dan sedikit informasi bahwa film ini mendapat rating 8,4 dari 10 poin versi IMDb, yang dimana mengartikan film ini sangat layak untuk ditonton. Tanpa bertele-tele, langsung saja kenakan headset, matikan lampu, keraskan volume, dan yuk tonton. Ini adalah Hachi atau Hachiko, seekor anjing mungil nan lucu yang berasal dari kuil di negara Jepang. Hachi akan dikirimkan ke Amerika menggunakan pesawat. Namun saat anak anjing ini sampai di bandara, tak sengaja alamat tujuannya tersobek dan terjatuh. Saat dibawa oleh kurir untuk proses pengiriman, ujuk-ujuk kandangnya terjatuh dan anak anjing ini pun keluar lalu pergi. Anak anjing ini pun kebingungan dan tak tahu harus kemana. Dan setelah berjalan tanpa arah, akhirnya anak anjing ini ditemukan oleh pria bernama Parker ketika pulang kerja. Karena anak anjing ini sangat menggemaskan, Parker pun tak tega membiarkannya terlantar di jalanan. Kemudian Parker menitipkannya pada petugas stasiun, namun dia justru menolaknya. Parker yang tak tega, dia pun membawa anak anjing ini ke rumahnya untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah, Parker menyembunyikan keberadaan anjing ini dari istrinya. Itu karena Kate tak suka dengan hewan peliharaan. Saat sedang bermesraan di kamar, ujuk-ujuk anak anjing ini pun masuk ke dalam kamar dan menggigit kakinya Kate. Kate pun kaget dan marah. Kemudian Parker menjelaskan kalau dia tak sengaja menemukan anak anjing dan tak tega membiarkannya terlantar jalanan. Setelah itu Parker memindahkan anjing itu ke dalam gudang. Keesokan harinya anak anjing itu bertemu dengan anak Parker yaitu Andy. Andy sangat menyukai anak anjing itu, bahkan menyarankan Parker untuk memeliharanya. Namun tetap saja Kate kurang setuju dan menyarankan Parker untuk mencari pemiliknya. Saat Parker berangkat bekerja, dia membawa anak anjing ini ke tempat penampungan hewan. Namun petugas mengatakan bahwa tempatnya sudah penuh. Kemudian Parker menemui temannya yang merupakan pemilik toko buku yang menyukai hewan. Awalnya dia antusias untuk merawatnya, namun anak anjing ini justru malah bertengkar dengan kucing miliknya. Akhirnya Parker membawa anak anjing ini ke stasiun. Dia juga tak lupa membeli secangkir kopi di warung asongan langganannya. Lalu Parker menanyakan ke petugas stasiun mengenai pemilik anjing ini. Namun ternyata nihil karena tak ada satu orang pun yang menanyakannya. Parker pun terpaksa membawa anak anjing itu ke tempat kerjanya. Parker adalah seorang profesor musik dan dia sedang melatih para muridnya. Anak anjing itu pun keluar dari dalam tas, namun dia tak membuat onar dan bertingkah sangat kalem. Selesai bekerja, Parker menemui temannya bernama Ken yang berasal dari Jepang. Ken menjelaskan bahwa anjing ini berasal dari Jepang dan bukan anjing sembarangan. Anjing itu berjenis Akita, di mana jenis anjing itu sudah sangat langka. Di kalung anjing itu terdapat tulisan Hachi dalam bahasa Jepang yang artinya adalah angka 8. Angka 8 sendiri merupakan angka keberuntungan. Ken kemudian meminta kepada Parker untuk merawatnya karena jenis anjing ini sangat setia kepada tuannya. Namun Kate tetap tak setuju jika harus memelihara Hachi. Ditambah Hachi yang masih polos ini tak sengaja merusak pekerjaan Kate, di mana hal itu membuatnya marah dan semakin tak menyukai Hachi berada di rumahnya. Parker kemudian membawa Hachi ke gudangnya. Namun saat malam hari, Parker seperti tak bisa meninggalkan Hachi sendirian di luar. Kemudian dia membawa Hachi masuk dan mengajaknya melihat komputer. Parker mencari informasi mengenai seluk-beluk nenek moyang anjing Akita. Kemudian dia mengajak Hachi untuk menonton pertandingan baseball hingga dia terlelap.
Keesokan harinya Parker mengajak Hachi bermain bola. Namun Hachi terlihat tak menyukai bola. Lalu Parker justru bertingkah konyol dengan memeragakan seekor anjing yang bermain bola. Di sisi lain, istrinya mendapat telepon bahwa ada orang yang ingin merawat Hachi. Awalnya Kate setuju, namun ketika melihat kedekatan Parker dan Hachi, dia mengurungkan niatnya dan mengatakan anjing itu sudah diambil oleh orang lain. Waktu pun berlalu, Hachi sudah tumbuh besar dan semakin dekat dengan Parker. Sampai suatu hari ketika Parker ingin bekerja, dia meminta Hachi untuk tinggal di rumah. Namun dengan nekatnya, Hachi menggali tanah agar bisa keluar dan menyusul Parker ke stasiun. Saat kereta akan berangkat, Parker melihat Hachi di luar. Kemudian Parker meminta Hachi segera pulang. Namun Hachi tak mau jauh dengan Parker. Karena kasihan, akhirnya Parker membatalkan keberangkatannya dan mengantar Hachi pulang ke rumah. Parker menitipkan Hachi pada istrinya, lalu dia kembali berangkat ke stasiun untuk bekerja. Berbeda dengan saat bersama Parker, Hachi nampak tak semangat. Akhirnya Hachi pun nekat pergi ke stasiun untuk menemui Parker. Saat sampai di stasiun, Hachi tak menemukan Parker. Lalu dia duduk di sebuah taman kecil sambil berharap menemukan Parker. Dan ketika pukul 5 sore, Parker tiba di stasiun. Saat melihat Parker, Hachi langsung memeluknya seperti seorang anak dengan ayahnya. Keesokan harinya Parker menemui Ken. Ken mengatakan kalau anjing jenis Akita memang tak suka bermain bola. Jikapun dia mau mengambil bola untuk majikannya, itu berarti ada sesuatu spesial yang diinginkan oleh anjing tersebut. Suatu pagi ketika Parker ingin bekerja, terlihat Hachi ingin ikut bersamanya. Awalnya Parker tak mengizinkannya, namun dengan wajah Hachi yang memelas, Parker mengizinkannya untuk ikut. Hachi hanya mengantar Parker sampai ke stasiun dan dia pun pulang kembali. Di sore harinya, ketika Parker keluar dari stasiun, Hachi sudah standby di depan pintu keluar dan menyambutnya seperti anak yang rindu ayahnya. Semenjak saat itu, setiap hari Hachi selalu menemani Parker berangkat kerja dan menjemputnya di sore hari. Mereka pun semakin dekat, bahkan yang lainnya sudah menganggap Hachi bagian dari keluarga. Musim dingin pun tak menghalangi Hachi untuk selalu menunggu Parker. Suatu hari Hachi tak ada di depan pintu stasiun ketika Parker pulang. Jelas hal itu membuat Parker merasa aneh. Baru kali ini Hachi tak menunggunya. Parker yang panik menanyakan pada Kate di tempat kerjanya. Namun Kate mengatakan bahwa dia tak melihatnya seharian. Kemudian dia pun pulang ke rumah. Ternyata dia menemukan Hachi yang terus menggonggong karena di depannya ada seekor sigung yang membuatnya ketakutan. Kencing hewan ini sangat berbau busuk. Maka dari itu, Parker berusaha menutupi sigung dengan sebuah kardus. Suatu hari Andy datang ke rumah Parker untuk menyampaikan kabar gembiranya bahwa dia sudah hamil. Parker yang sangat gembira akhirnya meninggalkan Hachi sendirian. Namun justru hal ini membuat Hachi merasa bahwa Parker sudah tak peduli dengannya. Keesokan paginya saat Parker ingin berangkat kerja, Hachi terus menggonggong seperti tak merelakan Parker untuk pergi. Namun Parker tak mempedulikannya dan tetap berangkat bekerja. Hal ini adalah kali pertamanya Parker berjalan tak ditemani oleh Hachi. Di rumahnya, Hachi mengambil bola yang membuat Kate keheranan. Itu karena pertama kalinya Hachi mengambil bola. Kemudian Hachi berlari menemui Parker ke stasiun. Parker terkejut karena Hachi membawa bola dan mengajaknya bermain. Tentu saja itu membuatnya bahagia. Namun perlu diingat bahwa anjing Akita adalah anjing yang tak suka bermain bola. Jika itu terjadi, artinya ada sesuatu yang spesial yang diinginkan oleh anjing tersebut. Kemudian Parker harus berangkat bekerja. Namun Hachi terus-terusan menggonggong seperti tak merelakan Parker berangkat. Dan akhirnya Parker pun memutuskan untuk berangkat.
Seperti hari-hari sebelumnya di mana Parker mengajar murid-muridnya, namun mendadak dia lemas dan akhirnya terjatuh akibat serangan jantung. Seperti biasa di pukul 5 sore, Hachi dengan manisnya menunggu kedatangan Parker. Namun sayang sekali, kali ini Parker tak pulang tepat waktu. Hachi tak pergi, dia terus saja menunggu kedatangan Parker dengan setia. Hachi menunggu sampai malam, hingga akhirnya suami Andy menjemputnya untuk pulang. Di sela-sela gudang Hachi mendengar suara tangisan. Namun tentu saja Hachi tak mengerti apa yang mereka tangisi. Keesokan harinya Andy menemui Hachi dengan wajah yang menahan tangis. Dia mengatakan bahwa Parker tak akan menemui Hachi lagi. Setelah itu dia pergi bersama keluarganya menuju pemakaman, di mana itu adalah pemakaman Parker. Parker akhirnya meninggal akibat serangan jantung itu. Seperti hari-hari sebelumnya, Hachi tak pernah telat untuk menunggu Parker di stasiun. Dia menanti kedatangan Parker yang dianggapnya akan pulang dan menemuinya. Bahkan sampai kereta terakhir dan semua petugas stasiun pun sudah pulang. Kemudian petugas stasiun menghampiri Hachi dan mengatakan bahwa tak perlu menunggu Parker lagi karena Parker tak akan pernah kembali. Sekarang Kate memutuskan untuk pindah dari rumah itu karena terlalu banyak kenangan yang membuatnya ingat dengan Parker. Hari demi hari dilalui Hachi dengan wajah murung tak seperti biasa saat bersama Parker. Kini Hachi nampak tak bersemangat. Tak ada gonggongan apalagi candaan. Sampai pada akhirnya Hachi memutuskan pergi dari rumah. Rel demi rel dia susuri sampai malam tiba dan dia tertidur di bawah gerbong. Hingga akhirnya Hachi kembali ke rumah lamanya. Namun tak ada satupun orang yang dia kenal. Rumah itu sudah dihuni oleh orang yang baru. Hachi memutuskan untuk pergi ke stasiun dan duduk di tempat biasa yang dia lakukan untuk menunggu Parker keluar dari stasiun. Orang-orang di stasiun memberinya makan. Tak lama kemudian Andy dan suaminya datang menjemput Hachi. Saat sampai di rumah, Hachi kembali murung dan tak mau melakukan apapun. Namun Andy tahu Hachi tak ingin tinggal bersamanya. Akhirnya Andy merelakan Hachi untuk pergi dan melakukan hal yang harus Hachi lakukan. Dan dari sini mulailah kehidupan Hachi yang penuh dengan penantian. Hachi kembali ke stasiun dan duduk di tempat biasa untuk menanti kedatangan Parker. Setelah stasiun tutup, barulah dia pergi menuju gerbong kereta yang sudah tak digunakan untuk tidur. Keesokan harinya Hachi kembali ke stasiun dan duduk di tempat biasa. Hingga kisah Hachi ini tersebar luas. Seorang jurnalis datang untuk menanyakan tentang Hachi kepada petugas stasiun. Hingga beritanya sampai kepada Ken. Berita itu juga membuat semua orang iba kepada Hachi. Sampai-sampai ada orang yang mengirimkan uang untuk membeli makanan Hachi. Sudah setahun berlalu. Hachi menunggu di stasiun dengan penuh harapan bahwa Parker akan datang. Kemudian Ken datang menemui Hachi. Dia juga mengatakan kalau dia juga rindu dengan sahabatnya Parker dan juga mendoakan agar Hachi panjang umur. Waktu terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan musim demi musim. 10 tahun sudah Parker meninggalkan Hachi. Namun Hachi masih setia menunggunya di depan stasiun. Hingga suatu sore, Kate datang dari stasiun dan menuju makam suaminya. Dan di sana, Kate bertemu dengan Ken. Ketika kembali ke stasiun, Kate melihat Hachi yang masih terus menunggu kedatangan Parker. Di mana sekarang Hachi sudah terlihat sangat tua dan kusam. Kate menghampiri Hachi dan memeluknya. Hal ini begitu menyedihkan hingga membuat orang di sekitarnya menangis. Ketika malam saat Hachi ingin tidur, dia memutuskan untuk kembali ke stasiun. Dengan cuaca yang dingin dan kondisi tubuhnya yang semakin lemah, dia terus melangkahkan kakinya dan menunggu kedatangan Parker. Hachi melihat banyak kenangan indah bersama Parker. Akhir penantiannya selama 10 tahun lebih, Hachi pun meninggal dunia.
Hachiko lahir di Odate, Jepang tahun 1923. Tuannya bernama Dr. Eisaburo, seorang profesor di Universitas Tokyo yang meninggal pada Mei 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya dan meninggal pada Maret 1934. Kini dibuatlah sebuah patung Hachi yang sedang duduk di tempat biasa dia menunggu tuannya di stasiun Shibuya. Hal ini sebagai suatu monumen di mana kita dapat belajar arti kesetiaan dan cinta. Mari yang ingin menangis, menangislah bersama-sama. Karena jujur, film ini lebih menguras emosi dibandingkan dengan film Kucing Bob. Ketika membuat video ini, Babang sangat terharu dengan kisah kesetiaan Hachi. Bayangkan penantiannya selama 10 tahun hingga ajal menjemputnya.